Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kita semua, yaitu tentang bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Ada apa di neraka jahanam, ya? Karena kita tahu bahwasanya ujian dalam kehidupan ini sangat banyak, ya, dan betapa banyak perkara-perkara yang menggiurkan seseorang sehingga bisa terjerumus dalam kemaksiatan, ya, yang akhirnya menjerumuskan dalam neraka jahanam. Apalagi Nabi SAW bersabda, huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat. Orang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, dia pasti melewati syahwat-syahwat. Itu hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini sekarang dan beredar, ya, memudahkan orang untuk terjerumus, ya, dalam hal-hal tersebut. Makanya dalam hadis tatkala dalam Sahih Muslim dan juga dalam Sunan dan Musnad Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, lamma khalaqallahu al-jannata wan nar, tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril, maka Allah pun mengirim Jibril untuk melihat surga dan untuk melihat neraka. Di antaranya setelah melihat surga, Jibril melihat neraka. Thumma arsalahu ilan nar. Kemudian Allah mengirim Jibril kepada neraka. Qala idhab fanzur ilaiha wa ila ma'atu li ahliha fiha. Wahai Jibril, pergilah engkau dan lihatlah ke neraka dan lihat apa yang aku siapkan bagi penghuni neraka jahanam. Fanadhara fiha, maka Jibril pun melihat kepada isi neraka jahanam. Fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dhan, tiba-tiba apinya bergejolak, ya, berlipat-lipat satu di atas yang lainnya. Tsumma raja'a faqala, kemudian iblis balik menuju Allah dan berkata, wa izzatika la yadkhuluha ahadun sami'a biha. Ya Allah, demi keperkasaan engkau tidak seorang pun yang mendengar tentang neraka jahanam akan masuk dalam neraka jahanam. Tentu siapa yang mau masuk neraka jahanam sementara apinya menyala-nyala saking banyak, akhirnya bertumbuk-tumbuk api tersebut. Fa'amara biha fahufat bisyahwat. Kemudian Allah perintahkan neraka untuk diliputi dengan syahwat, ya, dengan godaan-godaan yang menarik, ya, yang sesuai dengan syahwat manusia. Tsumma qala idhab fanzur ila ma'atu li ahliha fiha. Wahai Jibril, coba pergi lagi lihat kepada neraka jahanam, lihatlah apa yang aku siapkan bagi penghuni neraka jahanam. Fadhahaba fanadhara fiha. Kemudian Jibril melihat, ternyata neraka sudah diliputi dengan berbagai macam syahwat. Jibril berkata, wa izzatika laqad khasyitu alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Sungguh aku khawatir, demi keperkasaan engkau ya Allah, aku khawatir tidaklah seorang pun yang selamat dari neraka jahanam, ya, kecuali akan masuk dalam neraka jahanam. Artinya apa? Jibril melihat bahwasanya syahwat yang dipasang oleh Allah untuk meliputi neraka jahanam sangat kuat, sehingga hampir-hampir tidak ada yang bisa selamat dari syahwat tersebut, dan hampir-hampir tidak ada yang selamat dari neraka jahanam karena terjebak dengan syahwat tersebut. Dan ini kita tahu bahwasanya syahwat, ya, begitu banyak, ya. Orang sekarang memuaskan syahwat mereka sepuas-puasnya. Kemudian belum lagi disertai dengan adanya media sosial, adanya internet, ya, sehingga seorang bisa melihat apa yang dia kehendaki, seorang bisa berkomunikasi dengan siapa yang dia kehendaki, ya. Sarana-sarana untuk menuju neraka jahanam sangat mudah. Oleh karenanya pembahasan tentang neraka jahanam sangat penting agar mengingatkan kita semua bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara. Ada kehidupan selanjutnya yang cuma dua pilihan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekelompok di surga dan sekelompok di neraka jahanam. Semoga Allah memasukkan dalam surga dan menjauhkan dari neraka jahanam. Ya, oleh karenanya barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah berhasil. Itulah kesuksesan yang sungguhnya
Itulah keberhasilan sungguhnya tatkala seorang selamat dari neraka jahanam dan masuk dalam surga. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita cukup panjang pada kesempatan kali ini, tapi saya akan berusaha meringkas agar terbayang bagi kita ya tentang hal-hal yang berkaitan neraka jahanam. Kemudian juga ada pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang neraka jahanam. Ya, saya sudah siapkan di papan tulis. Silakan para pemirsa bisa mengikuti dengan baik ya. Pembahasan kita tentang an-nar, tentang neraka jahanam, saya bagi menjadi dua ya. Ya, sebenarnya ada 4 pembahasan. Ada sifat-sifat neraka, ada model-model siksaan, kemudian ada siapa saja penghuni neraka jahanam, dan amalan-amalan apa saja yang menghindarkan seorang dari neraka jahanam. Tetapi siapa penghuni neraka jahanam dan amalan-amalan apa yang bisa menghindarkan seorang dari neraka jahanam tidak saya bahas. Saya ingin bahas tentang fokus tentang nerakanya ya. Bagaimana sifat-sifat neraka dan apa model-model siksaan yang Allah siapkan di neraka jahanam. Baik. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlussunnah ya meyakini bahwasanya neraka sudah ada. An-naru makhluqatun mawjudah. Neraka sudah ada ya. Tidak seperti perkataan sebagian ahlul bidah yang mengatakan neraka dan surga belum ada. Adapun dalil bahwasanya neraka sudah ada sangat banyak ya. Di antara dalil yang paling sharih, yang paling tegas, hadis tadi yang saya sebutkan ya di awal pengajian, tatkala Allah lamma khalaqallahu al-jannah wan nar arsala Jibril ya, tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, Allah kirim Jibril untuk melihat surga. Setelah melihat surga, Allah arsalahu ilan nar, Allah suruh dilihat neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya neraka sudah ada ya. Neraka sudah ada. Kemudian mut tadi. Astaghfirullahaladzim. Jadi neraka sudah ada. Dalilnya tadi Jibril alaihissalam disuruh oleh Allah untuk melihat neraka jahanam. Kemudian Jibril mengatakan hampir-hampir tidak ada yang bisa selamat dari neraka jahanam. Kemudian di antara dalil bahwasanya neraka sudah ada, demikian juga surga juga sudah ada. Ya, Allah mengatakan tentang neraka, "Wa'iddat lil kafirin," yang kami siapkan untuk penghuni neraka jahanam. Jadi sudah ada, disiapkan. Allah sudah siapkan. Surga juga, "Wa'iddat lil muttaqin," Allah siapkan bagi penghuni surga ya. Ya. Di antara dalil juga bahwasanya ketika seorang dimasukkan dalam alam barzah akan diperlihatkan bagi dia, inilah tempatmu di surga, inilah tempatmu di neraka. Maka bagi penghuni surga di alam barzah, dia mengatakan, dia berdoa ingin segera tiba hari kiamat agar dia segera menuju ke surga yang sudah disiapkan untuknya. Adapun penghuni neraka jahanam, maka dia berdoa agar tidak segera tiba hari kiamat karena dia tahu bahwa siksaan lebih pedih sedang menantinya di neraka jahanam. Jadi ada. Adapun mereka yang menolak neraka sudah ada, kata mereka, apa fungsinya neraka ada? Ya, apa fungsinya? Kita bilang itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan fungsinya sudah ada tadi untuk memperlihatkan kepada para orang-orang di alam barzakh ya. Ya, kemudian seperti surga ya, sebagian ruh sudah ke surga seperti Nabi SAW mengatakan bahwasanya para syuhada ya, ruh mereka seperti apa? Ta'irun mu'allaqatun fi asjaril jannah. Ruh mereka seperti burung-burung yang bergantungan di pohon-pohon surga ya. Jadi intinya beda ketika neraka belum ada dengan neraka sudah ada. Neraka sudah ada, tinggal dihadirkan pada hari kiamat kelak. Makanya ketika hari kiamat kelak, Nabi tidak mengatakan neraka diciptakan, tapi Nabi mengatakan yu'ta bi jahannam, didatangkan neraka. Berarti neraka sudah ada. Timbul pertanyaan, di mana posisi neraka? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil yang shareh. Ada yang mengatakan di pusat bumi, ya. Ada yang mengatakan di langit. Kita bilang kita enggak tahu, alam bishawab, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang penting neraka sudah ada. Ya, bahkan di antara sifatnya adalah narun hamiyah, api yang dinyalakan, ya. Sekarang neraka apinya sudah nyala dan terus dipanaskan untuk membakar orang-orang yang berhak untuk dibakar dalam neraka jahanam. Tapi itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya neraka sudah ada ya, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga berikutnya, neraka itu abadi.
neraka abadi dan penghuninya yang kafir juga abadi, ya. Neraka abadi dan penghuni neraka juga abadi, ya. Dan di sana ada kesalahan keyakinan yang salah yang berkaitan dengan abadinya neraka dan abadinya penghuni neraka yang kafir. Di antara keyakinan yang salah seperti Jahmiyah. Jahmiyah berpendapat bahwasanya neraka dan surga tidak abadi. Neraka dan surga tidak abadi. Kata mereka neraka dan surga tidak abadi, ya. Jadi ini adalah kesalahan pemahaman Jahmiyah tentang neraka dan surga. Kata mereka surga dan neraka tidak abadi. Kemudian Al-Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat pelaku dosa besar kekal dalam neraka, ya. Padahal kita bilang yang kekal dalam neraka cuma yang kafir. Tapi Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan yang kafir kekal dalam neraka Jahannam. Yahudi berpendapat bahwasanya kami masuk neraka Jahannam, ya, cuma apa? Ayaman ma'dudat, ya. Cuma beberapa hari saja, ya. Lantas tamassana naru illa ayaman ma'dudat. Kami tidak akan disentuh dengan neraka kecuali hanya beberapa hari. Dan ini keyakinan mereka sampai saat ini, ya. Sebagaimana saya pernah diberitahu oleh sebagian kawan, dia punya kawan orang Yahudi, dia mengatakan kita kalau masuk neraka cuma beberapa hari, ya. Ya, seakan-akan Allah sudah janjikan mereka, kalian tenang saja Yahudi, mau bangsat, mau brengsek, kalau masuk neraka pun cuma beberapa hari. Adapun Ibnu Arabi, ya, Ibnu Arabi berpendapat bahwasanya orang yang masuk dalam neraka Jahannam dibakar dan dibakar dan dibakar, setelah dibakar sekian lama, mungkin ribuan tahun, lama-lama dia sudah bisa adaptasi. Setelah dia bisa adaptasi, berarti dia merasakan neraka tersebut suatu kelezatan, bukan lagi suatu siksaan. Ini Ibnu Arabi yang memiliki pendapat wahdatul wujud. Jadi mati kah? Maka orang-orang Ibnu Arabi berpendapat bahwasanya orang yang masuk dalam neraka Jahannam akan disiksa dan lama-lama dia terbiasa dengan siksaan tersebut dan akhirnya dia akan merasa lezat dengan api neraka Jahannam. Waliyadzubillah, mungkin dia termasuk dari orang-orang tersebut, ya. Jadi inilah penyetus atau bukan apa yang mendengung-dengungkan akidah wahdatul wujud, bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Kemudian pendapat yang berikutnya, pendapat sebagian orang yang mengatakan penghuni neraka Jahannam akan dikeluarkan dari neraka sehingga neraka kosong. Setelah neraka kosong, kemudian neraka diselesaikan, ya. Semua penghuni dipindahkan ke surga. Neraka jadi kosong, tidak ada penghuninya sama sekali, ya. Adapun Abu Hudzail Al-Laf, ya, dia berpendapat bahwasanya, ya, manusia dan neraka, dia dalam neraka lama-lama akhirnya menjadi yatajammadun, menjadi membeku, tidak ada gerakan lagi. Ini semua keyakinan yang salah tentang neraka Jahannam. Yang benar bahwasanya neraka adalah abadi, ya. Makanya ketika penghuni neraka Jahannam, ya, dan penghuni surga dimasukkan dalam surga, penghuni neraka Jahannam dimasukkan dalam neraka, yu'ta bil maut ala hayati al-kabsh. Maka kematian dihadirkan di hadapan penghuni neraka, penghuni Jahannam, penghuni surga dalam bentuk seekor kambing. Kemudian disembelih, maut disembelih, kemudian dikatakan khuludun la mauta fih. Wahai penghuni surga, tidak ada kematian, kalian akan kekal dalam surga selama-lamanya. Itu hari yang sangat membahagiakan bagi para penghuni surga, karena mereka tahu mereka akan kekal dalam surga. Sebaliknya, maka penghuni neraka Jahannam ketika dikatakan kematian disembelih di hadapan mereka, khuludun la mauta fih, sungguhnya kalian akan kekal abadi, tidak ada kematian dalam neraka sama sekali, maka mereka pun sangat penuh dengan penderitaan, sangat menyesal, ya. Kenapa? Karena mereka tahu mereka tidak bakalan meninggal dunia dalam neraka Jahannam. Jadi neraka abadi dan penghuninya juga kekal abadi. Taib. Kemudian berikutnya kita bahas tentang nama-nama neraka Jahannam. Neraka Jahannam disebutkan dalam Al-Quran beberapa nama. Di antaranya Al-Hawiyah. Al-Hawiyah itu wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, ya. Al-Hawiyah yaitu yang menunjukkan bahwasanya seorang terjatuh ke dalam neraka tersebut. Ya, seorang terjatuh dilemparkan. Jadi neraka itu seperti tempat lemparan. Ya, kenapa disebut hawiyah? Karena seorang dilempar. Ketika dilemparkan masuk neraka Jahannam, seperti orang-orang terjatuh dari sirat, mereka terjatuh menuju neraka Jahannam, yaitu tempat terjatuh. Hawiyah itu namanya tempat terjatuh. Ladha
kala innaha ladha. Ladha artinya al-lahab, yaitu neraka yang menyala-nyala. Apinya bukan santai gini, tapi apinya menyala-nyala, disebut dengan al-ladha, ya. Wa ma adraka mal hutamah. Al-hutamah, ya. Al-hutamah adalah penghancur. Sebagian ada yang mengatakan seperti alat penggiris, begitu dimasukkan suatu dia akan langsung melumat, ya. Jadi al-hutamah artinya pelumat, ya. Saya ulangi, al-hawiyah tempat jatuh, kemudian al-ladha api yang menyala-nyala, ya. Al-hawiyah maksudnya tempat terjatuh. Kemudian ladha api yang menyala-nyala, Al-hutamah yang melumat. Al-jahim ini berkaitan dengan api yang panas. Ya. Adapun jahannam adalah qa'ar, yaitu yang dalam, yang sangat dalam. Jahannam maksudnya itu suatu tempat yang sangat dalam. Kalau hawiyah tempat jatuh, adapun jahannam artinya dalam. Saqar, ya, Allah telah tafsirkan dalam Al-Quran, la tubqi wa la tadhar. Tidak ada yang tersisa, ya, tidak menyisakan. Sa'ir sama api yang menyala. Kemudian sijin, penjara, ya. Kenapa neraka disebut dengan sijin, penjara? Karena orang kalau sudah masuk dalam neraka, orang kafir, mereka seperti di penjara, bahkan mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam, ya. Inilah nama-nama neraka jahanam, yang setiap nama-nama ini menunjukkan dahsyatnya neraka tersebut, ya. Tempat terjatuh, orang kalau masuk neraka dilemparkan, apinya bukan tenang, api yang menyala-nyala, kalau sudah membakar dia akan melumat, ya. Api yang panas, ya. Makanya kata Allah, allati tattali'u 'alal afidah, api tersebut akan masuk dalam jantung. Ya, jadi api, kalau api di dunia membakar, ya hanya bagian luar saja, kemudian dalamnya baru terbakar. Tapi kalau api neraka begitu membakar, luar dalam langsung terbakar. Luar dalam langsung terbakar, yang menunjukkan dahsyatnya api tersebut dan amat sangat panas, ya. Kemudian kalau sudah membakar, tidak ada yang terluput, tidak ada yang tersisa. Kemudian orang dalam neraka, sijin, seakan-akan terpenjara, susah untuk keluar. Oleh karenanya Allah sebutkan sifat-sifat neraka dengan nama-nama yang menunjukkan keburukan, seperti bi'sal qarar, tempat menetap yang terburuk. Bi'sal masir, tempat kembali yang terburuk. Bi'sal wirdul maurud, tempat terburuk untuk didatangi, ya. Bi'sal rifdul maurud, ya, yaitu tempat terburuk untuk didatangi. Darul bawar, yaitu lembah kebinasaan. Darul fasikin, tempatnya orang-orang fasik. Su'uddar, tempat tinggal yang buruk. Asfalas safilin, tempat yang paling rendah, yang terhina. Bi'sal mihad, ya, tempat yang paling buruk untuk tempat tidur, ya, atau untuk tempat istirahat, ya. Ini semua sifat-sifat neraka jahanam dalam Al-Quran. Tapi sekarang kita bicara, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang luasnya neraka jahanam. Banyak hal yang menunjukkan neraka jahanam sangat luas, ya. Neraka jahanam sangat luas. Di antaranya yang menunjukkan neraka jahanam sangat luas, Rasulullah SAW ketika duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar wajibah. Wajibah itu seperti suara batu yang jatuh. Ada batu. Maka Nabi jelaskan kepada para sahabat bahwasanya itu adalah suara batu yang dilemparkan kepada neraka jahanam mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun. Ya, dan dia belum selesai, belum sampai sampai sekarang belum sampai kepada dasar neraka jahanam. Ini dalil, batu kan kalau jatuh sangat cepat. Sejak 70 tahun batunya belum sampai di penghujungnya, dalamnya, dan Nabi sekarang masih mendengar batunya masih jatuh. Menunjukkan neraka jahanam sangat luas, ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan neraka jahanam sangat luas, ya, neraka jahanam diisi dan dia selalu berkata, hal mim mazid. Ya. Apakah ada tambahan? Kata Allah, ya, yauma naqulu li jahannam halim talati. Hari di mana kami berkata kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kau sudah penuh hai neraka jahanam? Maka neraka jahanam berkata, hal mim mazid, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Sampai apinya saling, ya, numpuk-numpuk karena, ya, masih luas neraka jahanam, ya, masih luas. Kosong, pingin diisi terus. Ini menunjukkan luasnya neraka jahanam. Di antara dalil yang menunjukkan luasnya neraka jahanam, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna syamsa wal qamara mukawwarani
yaumal qiyamati finnar, bahwasanya matahari dan rembulan dilemparkan pada hari kiamat kelak di neraka jahanam. Kita tahu matahari luasnya kayak apa, rembulan besarnya kayak apa, dimasukkan dalam neraka jahanam. Dimasukkan dalam neraka jahanam, menunjukkan neraka jahanam sangat-sangat luas ya. Cukup buat manusia di atas muka bumi semuanya apa? Cukup ya. Sangat luas, tidak ada coupling yang sudah full di neraka jahanam. Ya. Oleh karenanya ini menunjukkan kengerian neraka jahanam karena tempatnya sangat luas. Ya, kemudian juga di antara yang menunjukkan besaran neraka jahanam dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi jahannam yaumal qiyamati laha sab'una alfa zimamin, likulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunahu." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan hari kiamat kelak neraka jahanam yang memiliki 70 tali, 70.000 tali, dan masing-masing tali ya ditarik oleh 70.000 malaikat menarik neraka jahanam untuk dihadirkan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang berhak untuk masuk dalam neraka jahanam. Berarti ada sekitar 4 miliar sekian malaikat, 4 miliar 900 juta malaikat yang menghadirkan neraka jahanam, dan kita tidak tahu satu malaikat besarnya seperti apa. Kalau malaikat Jibril saja dengan sayapnya kemudian mengangkat negeri Sodom di langit kemudian dihancurkan, begitu kuatnya malaikat Jibril, apalagi tidak tahu malaikat yang menghadirkan neraka yang begitu besar kemudian dihadirkan oleh para malaikat. Ini semua dalil bahwasanya neraka jahanam sangatlah luas ya. Kemudian para subhanahu wa ta'ala ya, kita bahas tentang tingkatan-tingkatan neraka. Neraka bertingkat-tingkat. Ya, makanya Allah berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Fid darkil asfal. Sungguhnya orang-orang munafik di dasar neraka yang paling bawah. Ya. Ya. Lahum darajatun ya, walikullin darajatun mimma amilu. Setelah Allah menyebutkan tentang surga dan neraka, Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing ada derajatnya. Derajat di surga ada derajatnya, di neraka ada derajat turun ke bawah namanya darokat. Ya. Jadi Allah Maha Adil. Sebagaimana di surga Allah siapkan bertingkat-tingkat, sebagaimana dalam hadis bahwasanya inna fil jannati ya mi'ata darajah a'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah. Sungguhnya di surga Allah siapkan 100 derajat, 100 tingkat yang Allah siapkan bagi penghuni surga. Penghuni surga khusus untuk pintu mujahidin 100 tingkatan. Jadi Allah sangat detail sampai kalau mengklasifikasikan para mujahidin sampai 100 klasifikasi. Menunjukkan Allah detail, mujahid yang begini, mujahid yang begini. Kata Ibnu Hajar demikian juga pintu-pintu kebaikan yang lain tentang salat, tentang sedekah juga bertingkat-tingkat. Demikian juga kenapa ini konsekuensi dari Maha Adil Allah Subhanahu wa taala ya. Allah tidak akan menyamakan seseorang dengan yang lainnya. Masing-masing berdasarkan tingkat keamalnya. Maka demikian pula neraka. Allah juga Maha Adil, maka orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Sebagian ulama, sebagian salaf menyebutkan tingkatan tersebut seperti ini ya. Yang pertama, kalau kita mau ilustrasikan, tingkatan yang paling tinggi, yang paling atas ya adalah usatul muwahhidin. Bahasa Indonesianya jelas. Para pelaku maksiat ahli tauhid. Para pelaku maksiat yang ahli tauhid. Kemudian setelah itu baru nerakanya orang-orang kafir ya. Narul kuffar. Nerakanya orang-orang kafir. Di sini ada orang kafir, ada Yahudi ya. Nasara. Kemudian Sabi'in. Kemudian ada Majusi ya. Baru kemudian yang ketiga adalah nerakanya al-munafiqin, narul al-munafiqin. Nerakanya orang-orang munafik. Jadi ada tingkatan secara umum ya. Ini tingkatan neraka nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Yang pertama bahwasanya pelaku maksiat nerakanya beda dengan nerakanya orang kafir. Nerakanya dia paling tinggi ya.
Setelah itu baru nerakanya orang-orang kafir. Orang kafir ada Yahudi, ada Nasara, ada Sabi'in, ada Majusi, ya. Kemudian ada nerakanya orang-orang munafik. Nerakanya munafik sini juga musyrikin Arab, ya. Majusi kemudian musyrikin Arab. Baru kemudian munafik. Sehingga sebagian salaf menafsirkan tingkatan neraka ada 7, ya. Pertama, usatul muwahhidin, kemudian kafir ada 1, 2, 3, 4, 5, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Majusi, musyrikin Arab. Yang paling rendah adalah nerakanya orang-orang munafik. Kenapa mereka yang paling rendah? Karena orang munafik menggabungkan antara kekufuran dengan kebohongan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir jelas sebenarnya, Yahudi kafir jelas, dia nampakkan kekafirannya. Nasara jelas, Sabi'in jelas, Majusi jelas, musyrikin Arab jelas. Munafik dia lebih parah daripada kafir yang asli. Kenapa? Dia menggabungkan antara kekufuran dengan kebohongan. Jadi kira-kira demikian. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya neraka bertingkat-tingkat adalah Abu Talib, ya. Kata Nabi SAW, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib. Sungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib. Yaitu apa? Dia pakai sendal yang ta'ilu bina'alain minan nar, memakai sendal dari api, ya, yaghli bihima dimaguhu. Ternyata kedua sendal api tersebut membuat otaknya mendidih, ya. Atau yutudul jamrah tahta akhmusi qadamai, diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, kemudian otaknya mendidih. Ini neraka yang paling ringan. Waliyadzubillah, yang kata Nabi SAW, neraka yang paling ringan seperti itu. Jadi neraka, azab neraka. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, la yu'adzibu adzabahu ahad, wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Kalau Allah sudah mengadab, tidak ada yang bisa mengadab seperti Allah. Kalau Allah sudah membelenggu, tidak ada yang bisa membelenggu seperti Allah. Sebagaimana kalau kita bayangkan surga, kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan, maka demikian juga azab neraka jahanam tidak bisa kita bayangkan. Tidak ada yang bisa mengadab seperti azabnya Allah. Kalau ada orang paling mujrim, paling buruk di dunia ini, kemudian dia menyiksa dengan siksaan yang terhebat, tidak akan bisa mengalahkan bagaimana siksaan Allah. Ya, la yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan siksaan paling ringan seperti diletakkan bara api di telapak kaki, kemudian otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Ya. Oleh karena ini menunjukkan bahwasanya neraka bertingkat-tingkat dan menunjukkan maha adil Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir yang baik tidak sama dengan orang kafir yang buruk, ya. Tidak sama. Orang kafir kemudian penjahat, bengis, zalim, itu nerakanya lebih parah daripada orang kafir yang tidak demikian. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian kita sebutkan neraka juga ada pintu-pintunya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan laha sab'atu abwab. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka itu punya 7 pintu dan setiap pintu sudah ada bagiannya. Sudah ada yang Allah takdirkan, sudah ada Allah yang ini orang-orang neraka lewat pintu sini. Penghuni neraka ini lewat pintu sini. Sudah ada bagian-bagiannya. Ya, yang pintu tersebut wallahu alam bagaimana bentuknya, namun setiap pintu sudah ada bagiannya. Orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah akan masuk dari pintu tersebut, ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pintu-pintu tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina kafaruhum ashabul masy'amah alaihim narum mu'sadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alaihim narum mu'sadah. Mu'sadah itu apa artinya? Pintunya ditutup. Pintunya dibelenggu, ya. Dikunci. Ya. Dikunci, ya. Kemudian juga apa namanya? Allah tatil ala afidah, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala narun musadah, ya, yaitu api yang pintu-pintunya ditutup, ya, ditutup. Fi amadin mumaddadah, ditutup dengan besi-besi yang panjang yang kemudian mengunci pintu tersebut, ya. Jadi pintu tersebut ditutup sehingga orang tidak bisa keluar. Dan apinya, ya, seperti kalau kita bahasa kita di presto, ditutup, dikunci sehingga apinya muter ke situ, dalam situ. Tidak ada yang keluar. Tidak ada asap yang keluar dari presto tersebut. Waliyadzubillah. Neraka demikian, dimasukkan ke nerakanya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga panasnya kembali kepada orang-orang yang dipanggang dalam neraka jahanam tersebut.
Kemudian adapun bahan bakar neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala, waquduhan nasu wal hijarah. Kata Allah, waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijarah. Adapun bahan bakarnya adalah manusia dan api. Sebenarnya mengatakan bahwasanya ini menunjukkan dahsyatnya neraka jahanam. Karena kalau kita bicara tentang api yang lain, kalau kita ingin membakar sesuatu, ingin bakar sate, ingin bakar daging atau bakar apapun, kita cari bahan bakar dulu. Bahan bakar dulu, kita kasih bensin atau kasih arang. Setelah kita bakar, baru kita taruh manusia, taruh apa? Waliyadzubillah, kita taruh misalnya daging untuk kita bakar. Adapun neraka jahanam tidak. Ya, dia manusia itu sendiri jadi bahan bakar. Dia terbakar dan dia mengeluarkan api. Ya. Kemudian bahan bakar juga adalah batu. Ya, batu. Ya. Jadi neraka ini api yang spesial. Ya. Dia nyalanya dari manusia itu sendiri menyala. Membakar manusia, dia tidak perlu bahan bakar lain. Manusia itu sendiri jadi bahan bakarnya. Sehingga dia menyala, kemudian membakar dan juga menyala, membakar yang lainnya. Kemudian di antaranya adalah batu. Batu yang dijadikan bahan bakar api neraka. Batu apakah itu? Maka tidak ada dalilnya. Tapi para salaf, sebagian salaf mengatakan batu tersebut seperti mereka katakan batu kibrit. Ya, batu kibrit ada yang mengatakan seperti batu bara. Ya, contoh ini sebagai pendekatan saja bagaimana batu bara sangat panas. Kenapa disebut batu? Karena batu itu memiliki beberapa sifat. Ya, dijadikan bahan bakar. Di antaranya suratul iqad, mudah menyala. Ya, mudah menyala, langsung nyala. Ya, ya kalau api mungkin lambat, dia batunya panas dan mudah menyala. Kemudian dia mengeluarkan bau yang tidak enak. Ya, selain dia nyala api, baunya sangat tidak enak. Kemudian yang ketiga, asapnya banyak sehingga panas benar-benar masuk dalam tubuh yang sedang dibakar tersebut. Kemudian menempel. Jadi dia batunya nempel dan membakar, nempel di daging-daging orang yang sedang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Makanya disebut kenapa batu. Jadi saya ulangi tadi, batu mudah menyala, kemudian apinya tahan lama, kemudian menimbulkan bau yang sangat busuk, kemudian asapnya sangat banyak, kemudian dia nempel, itu yang paling menyedihkan, dia nempel pada daging atau pada kulit seorang ketika dalam proses pembakaran. Ya. Kemudian penjaga neraka, Allah sebutkan penjaga neraka adalah malaikat yang kasar, yang keras. Para malaikat yang kasar, keras dan keras. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Kata Allah, di neraka jahanam ada neraka-neraka ghilaz, yaitu kasar, syidad, keras. Ya. Jadi Allah gambarkan malaikat tersebut sangat mengerikan. Dan Allah sebut dalam ayat yang kata Allah, alaiha tis'ata asyar, bahwasanya di neraka ada 19 malaikat. Ketika Abu Jahal atau orang-orang Quraisy mendengar bahwasanya di neraka cuma 19 malaikat, dia mengatakan, gampang, cuma 19 kita lawan. Saya bisa lawan 19, atau enggak kita kumpulan orang lawan 19 malaikat tersebut. Mereka tidak tahu bahwasanya malaikat-malaikat tersebut sangat dahsyat. Satu malaikat tidak, mereka satu dunia menghadapi tidak bisa. Apalagi 19 malaikat, yaitu malaikat-malaikat yang kasar, yang keras dan tegas, yang siap menjaga neraka jahanam tersebut, ya, sehingga mereka ketika disiksa, mereka diawasi oleh malaikat-malaikat tersebut. Ya, waliyadzubillah. Taib. Setelah itu kita bahas tentang panasnya neraka jahanam. Panasnya neraka jahanam. Adapun apinya sangat panas. Kata Allah Subhanahu wa taala, narun hamiyah. Narun hamiyah. Apa narun hamiyah? Artinya api yang dipanaskan. Jadi api sudah panas, dipanaskan terus oleh Allah. Terus sekarang neraka sudah ada dan dipanaskan sampai mencapai puncak yang sangat panas, disiapkan untuk membakar orang-orang yang berhak untuk dibakar, ya. Kemudian 3 perkara ini Allah sebutkan, ya. Fa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridi wala karim. Sungguhnya pengikut yang bagian kiri neraka jahanam, fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum, ya. Mereka di dalam api, kemudian dalam angin, kemudian dalam air yang panas, ya. Wa dhillim yahmum, kemudian juga naungan yang sangat panas. Jadi di neraka
ada dua, ada api, ada hal-hal yang tiga perkara ini, kalau di dunia merupakan sumber dingin, sumber kesejukan. Di dunia tiga perkara ini kita cari kesejukan apa? Cari angin, angin sepoi-sepoi. Kalau enggak kita air dingin, kalau enggak kita ada naungan, zil. Tetapi ternyata di neraka semuanya ini sumber panas. Ya. Anginnya panas, airnya hamim. Ya. Kalau diminum melelehkan seluruh anggota tubuh, usus-usus menjadi hancur. Ya. Naungan juga asap yang tebal, yang panas. Kalau kita mau bilang, kalau seperti kalau di Gunung Merapi ada namanya Wedus Gembel, yaitu api, asap tapi bisa sampai 800 derajat. Kalau mengenai orang langsung hangus. Di neraka juga ada sisaan seperti itu, bukan sekedar api. Angin yang sepoi-sepoi yang menghembus sangat panas. Airnya juga sangat panas. Ya. Kemudian jangankan airnya, bahkan naungannya asap tersebut sangat panas. Ya, kalau di dunia saja kita lihat Wedus Gembel 800 derajat, apalagi kalau naungan di neraka Jahannam. Taib, ini semua kira-kira berkaitan dengan neraka Jahannam. Sekarang kita masuk pada poin kedua tentang model-model siksaan yang bisa dialami oleh para penghuni neraka Jahannam. Ya, model-model siksaan. Taib, di antaranya para misal yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di neraka mereka makan dan minum. Di neraka mereka makan dan minum. Tapi makanan yang Allah siapkanlah dhari', zakum, wa ta'aman dha gussah, kemudian api. Minuman ada al-hamim, ada gislin, ada gossak. Apa saja ini? Ya. Dhari', sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Tidak ada makan bagi mereka kecuali ad-dhari'. Ad-dhari' itu kalau di dunia adalah semacam buah yang berduri. Yang kalau dimakan oleh onta maka dia akan kesakitan karena berduri dan tidak enak. Dia salah makan buat dia kemudian kesakitan. Nah, adapun dhari' ya di neraka kayak apa wallahu a'lam bishawab, tapi berduri ya, namanya makan berduri apa enaknya? Dhari'. Kemudian di antara makanan mereka zakum. Inna syajarataz zakum ta'amul athim. Bahwasanya zakum adalah makan orang-orang pendosa pada hari kiamat kelak. Ya, makanya ketika Nabi berbicara tentang zakum, ini kayaknya buah zakum ya. Nabi mengatakan, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat ala ahli dunya la afsadat ala ma'aishihim." Ya, kalau ada satu getah saja, satu tetes getah jatuh dari buah zakum, jatuh di atas muka bumi ini, maka seluruh penghuni bumi akan rusak kehidupan mereka. Kenapa? Bau yang sangat busuk. Saya sering gambarkan misalnya dalam satu rumah, kemudian ada bangkai tikus ya. Kemudian meskipun kita hidup dengan kemewahan, meskipun kita ada kulkas, ada makanan enak, ada hal yang lezat, tapi kalau ada bangkai tikus kita nggak bisa menikmati hidup tersebut. Kenapa? Saking baunya. Nah, Nabi mengatakan kalau ada satu tetes saja dari buah zakum jatuh ke bumi, rusak seluruh penghuni bumi ini, kehidupan mereka rusak. Bagaimana lagi kalau itu jadi makanan mereka? Ya, mengerikan. Waliyadzubillah. Kemudian wa ta'aman dha gussah. Ta'aman dha gussah itu apa? Yaitu makanan yang nyangkut di sini. Gussah itu orang makan tersangkut. Bisa jadi dhari atau yang lainnya. Kalau mereka makan, tidak langsung masuk ke dalam perut, nyangkut sini. Dan kita tahu kalau ada tulang saja di sini kita nggak enak banget. Nyangkut, apalagi makanan nyangkut sini itu sejenis penderitaan. Selain makanan mereka yang sangat tidak enak, sangat busuk dan yang lainnya, kemudian juga nyangkut di leher mereka. Kemudian di antaranya mereka makan api. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya mereka makan api dalam perut mereka. Seakan-akan mereka makan jamrah, mereka makan sehingga masuk dalam perut mereka. Taib. Timbul pertanyaan, apakah 4 makanan ini adalah santapan mereka sehari-hari? Ataukah berdasarkan tingkatan-tingkatan neraka? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, ini makanan, ada suatu di tingkatan api neraka yang hanya makan dhari. Karena Allah mengatakan, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Ya. Wala dalam ayat yang lain, wala ta'amun illa min gislin. Gislin ini cairan, ya, nanah dan yang lainnya. Jadi dalam ayat Allah mengatakan, tidak ada makanan kecuali dhari. Dalam ayat yang lain, mereka tidak makan kecuali gislin. Ya, dalam ayat yang disebutkan zakum. Dalam ayat yang disebutkan makanan yang nyantol di leher. Dalam ayat yang lain mengatakan mereka makan bara api dalam perut mereka. Taib. Apakah mereka semua akan merasakan makanan ini? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan masing-masing tingkatan di neraka ini punya makanan khusus.
punya makanan khusus. Ini pendapat kedua tidak. Semuanya mereka akan makan, tapi jadwal makannya beda-beda. Ada jadwal makan dhari, ada jadwal makan zakum, ada jadwal makan api dan yang lainnya. Ada jadwal minum hamim, ghuslin dan ghussak. Taib. Intinya mereka akan makan dan minum. Adapun minuman al-hamim, ya. Mereka kehausan ketika di neraka jahanam. Mereka kehausan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, karena mereka begitu lama di padang mahsyar 50.000 tahun di bawah terik matahari yang sangat panas, sehingga ketika mereka masuk di neraka mereka dalam kondisi sangat lapar, sangat haus, sehingga mereka minta makan. Ya. Mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Mereka minta, ya Tuhan kami, berikan kami minum. Allah kasih minum, tapi apa? Air sangat panas, hamim. Seperti minyak yang mendidih, ya, baru ditaruh di muka, maka kulit-kulit muka mereka sudah berguguran, ya, meleleh, kemudian mereka minum. Ketika mereka minum, kata Allah, sukuma'an hamiman, mereka diminumkan dengan air sangat panas, faqatta'a am'a'ahum, maka menghancurkan, ya, usus-usus mereka, usus jadi hancur gara-gara air yang sangat panas. Kemudian di antara minuman mereka gislin. Gislin sama dengan ghussak. Gislin ini apa? Ini cairan penghuni neraka jahanam. Ini cairan penghuni neraka jahanam. Dikumpulkan, ya. Apa cairan tersebut? Ya, cairan yang keluar dari kemaluan, cairan yang keluar dari kotoran, cairan yang keluar dari nanah, cairan yang keluar dari darah, itu dikumpulkan kembali, diminumkan kembali oleh mereka. Waliyadzubillah, ya. Akhi, subhanallah, azab yang sangat mengerikan. Bagi kita hidup jangan spekulasi, ya. Waliyadzubillah, siapa yang merasakan ini semua, ya, mengerikan. Ya. Taib, timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa mereka mau makan dan minum? Kalau mereka tahu ternyata minuman mereka seperti ini, makan seperti ini. Kata para ulama, ya, karena mereka sudah sangat lapar, sangat haus, sehingga mereka harus makan, harus minum, meskipun seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana kondisi yang sangat tidak enak yang mereka rasakan. Ya, seperti orang morfin, sudah tahu itu parah, tetap aja dia ambil karena tidak mau, dia harus makan, dia harus minum, dia harus konsumsi morfin tersebut. Seperti mereka ini, mereka sudah masuk neraka jahanam, mereka harus makan, harus minum, meskipun makanan tersebut semua menyiksa mereka. Taib. Ini masalah makanan dan minuman. Kemudian berkaitan dengan pakaian. Pakaian Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka pakai baju, ya. Di antaranya sarabiluhum min qatiran. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari kotoran. Kotoran ada yang mengatakan, menerjemahkan dengan aspal, ada yang mengatakan maksudnya nuhas al-muzab. An-nuhas al-muzab yaitu tembaga yang dicairkan. Jadi panas namanya tembaga, tapi dijadikan pakaian oleh mereka. Allah Maha Kuasa. Tembaga yang panas menempel, mereka pakai. Itulah pakaian mereka di neraka jahanam. Dalam ayat yang kata Allah, qutti'at lahum thiyabun min nar. Ya. Yusabbu min fawqa ra'sihimul hamim. Mereka dipakaikan apa? Baju dari api. Ketika Ibrahim At-Taimi membaca ayat ini, dia mengatakan subhanallahilladzi khalaqa thawban min nar. Segala puji bagi Allah yang mampu menciptakan baju dari api. Kita bilang api namanya bagaimana mau dijahit, tapi Allah Maha mampu. Api tersebut menempel dalam tubuh mereka, menjadi pakaian bagi mereka, sehingga api yang menempel, panas yang menempel tidak lepas dari diri mereka. Mereka pakai pakaian, tapi pakaiannya pakaian api. Waliyadzubillah, ya. Ada yang terbuat dari tembaga yang panas, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naiha illam tatub qata Allahu laha thiyaban min qatiran wa dir'an min jarab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang niyaha, yang meronta-ronta ketika terkena musibah, jika dia meninggal dalam kondisi tidak taubat, maka Allah akan buatkan bagi dia pakaian dari tembaga yang panas, dan juga dari dir'an. Dir'an itu pakaian dalam wanita, baju dalam, ya. Min jarab yaitu dari penyakit gatal-gatal yang membuat mereka tersiksa, ya. Jadi mereka berpakaian, tapi demikianlah pakaian mereka. Waliyadzubillah. Taib. Di antara bentuk siksaan yang mereka rasakan, ya, adalah Allah menghanguskan kulit mereka. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ya. Alladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang kafir kami masukkan mereka dalam neraka jahanam. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum, setiap hangus kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan kulit yang baru. Di sini kenapa disebut kulit, kata para ulama? Karena kulit ini apa? Sangat
yang apa dirasakan. Ya, indra di situ ya, saraf-saraf perasa di situ. Kita kalau kulit ya sakit di kulit ya. Sebelum yang kena lainnya di kulit itu sempat perasa indra yang dirasakan di kulit, dan itu yang pertama dibakar kemudian hangus ya, hangus. Setiap kulitnya hangus ganti lagi, setiap kulitnya hangus ganti lagi. Alhamdulillah ya. Bayangkan mereka diazab, dibakar ya. Makanya ketika seorang salah membaca allati tattali 'alal afidah, api yang membakar langsung masuk dalam dada mereka. Langsung dibakar luar dalam, bukan cuma bagian luar aja yang hangus, dalam juga dimasukin oleh api langsung dalam satu saat, dan mereka tidak mati, dibakar hidup-hidup. Ya. Ya. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Mau dibilang hidup, dibakar dia, dibilang mati juga tidak mati. Jadi disiksa, kulit mereka setiap hangus diganti lagi. Kemudian berbicara tentang wajah. Jadi ada bagian-bagian tubuh yang Allah fokuskan, di antaranya kulit, ya, karena dia adalah sumber perasa, di antaranya wajah. Wajah ini banyak model-model siksaan kepada wajah-wajah orang di hari kiamat kelak disiksa. Kenapa? Wajah adalah tempat paling mulia bagi manusia. Ternyata itulah tempat fokus yang akan Allah siksa pada hari kiamat kelak. Di antara siksaan yang Allah berikan berkaitan dengan wajah, ya, Allah mengatakan, ya, wa nahsyurhum yaumal qiyamati ala wujhihim umyan wa bukman wa summa. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat kelak, di atas wajah mereka, digeret di atas wajah mereka. Ya. Kemudian apa? Umyan wa bukman wa summa, dalam kondisi buta, dalam kondisi bisu, dalam kondisi tuli, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa waktu masih hidup penglihatannya tidak gunakan untuk beriman? Ya, kemudian mulutnya digunakan untuk ngomong yang tidak benar, telinganya digunakan untuk mendengar yang tidak benar, maka mereka pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi demikian. Nanti dibiarkan bicara lagi, tapi ada suatu kondisi di mana mereka dihinakan dengan demikian. Kemudian juga dalam ayat yang lain, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Kata Allah, afamay yamshi mukibban ala wajhihi. Apakah orang yang pada hari kiamat kelak berjalan di atas wajahnya, dibangkitkan dalam kondisi wajahnya berjalan di atas wajah. Yang mengerikan. Itu baru di padang mahsyar, belum kali neraka jahanam. Di neraka kata Allah tentang wajah, talfahu wujahumun nar. Maka pada hari kiamat api membakar wajah mereka. Allah sebutkan khusus wajah karena tempat mulia seseorang. Situlah disikat oleh api, dijadikan fokus pembakaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqubbat wujuhum finnar. Wajah mereka dilemparkan dalam neraka jahanam, ya, dijerumuskan dalam neraka jahanam. Wajah jadi fokus, ya. Semua disiksa anggota tubuh semua disiksa, tapi wajah menjadi fokus. Ini tempat paling mulia seorang, namun dia paling dihinakan pada hari kiamat. Dahulu dunia sombong, angkuh dan yang dengan wajahnya, dengan mimiknya, dengan lisannya, ya, maka pada hari kiamat disiksa situ wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih ngeri lagi kata Allah, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari di mana wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Kita kalau antum misalnya bakar sate, bolak-balik kan, bakar ikan, bolak-balik. Tapi di neraka bukan ikan yang wajah seseorang dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibakar seperti bakar sate, seperti bakar ikan. Kemudian yauma innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim. Hari di mana wajah mereka ditarik, digeret menuju neraka jahanam, digeret. Jadi wajah digeret, disusah dibakar, kemudian digeret di api, digeret, mengerikan. Fokus juga kepada wajah. Kemudian apa? Dihitamkan. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana ada wajah berseri-seri, ada wajah hitam. Orang gimana tidak hitam, dibakar, dikasih api. Maka inilah siksaan-siksaan yang berkaitan dengan wajah orang-orang penghuni neraka jahanam. Kemudian api yang membakar mereka meliputi mereka, ya. Api yang membakar mereka meliputi. Jadi seorang, ya, ahata bihim suradiquha, ya. Kata Allah, ketika mereka masuk dalam neraka, nyala api meliputi mereka. Jadi tidak ada bagian tubuh yang lolos dari api. Apinya benar-benar meliputi mereka, ya. Kata Allah, lahum jahannam, dalam surat Al-A'raf, lahum jahannamu mihadun wa min fawqihim ghawash. Ya, di mereka, ya, mihatnya tempat tidur. Mereka bertempat tidur dengan api. Wa min fawqihim ghawash, berselimutkan dengan api. Lahum dhulalum minan nari. Ya, lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi
tempat tidurnya api, selimutnya api, menunjukkan api meliputi mereka, meliputi mereka. Tidak ada satu bagian kulit pun yang lolos daripada api. Kemudian lahum min fawqihim dhulal, dari atas mereka tumpukan-tumpukan api. Wa min tahtihim dhulal, di bawah juga tumpukan, bukan satu tumpuk aja, api bertumpuk-tumpuk meliputi mereka, tidak bisa keluar, ya. Kata Allah juga, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Sungguhnya neraka jahanam meliputi orang-orang kafir. Ya, enggak ada mau bernapas sedikit, mau sejuk sedikit, enggak ada. Enggak ada. Di antara siksaan yang Allah berikan kepada usus, ya, usus Allah siksa, ya. Seperti dalam hadis kata Nabi SAW, Ru'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai, salah seorang tokoh musyrikin di zaman jahiliyah. Kata Nabi, aku melihat dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Dia tarik ususnya, digeret. Subhanallah. Disiksa sampai ususnya keluar. Di neraka jahanam ditarik ususnya. Kenapa kata Nabi? Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Kan dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta, mengkeramatkan kambing-kambing. Dia awal kali membawa kesyirikan di jazirah Arab. Sehingga pada hari kiamat Allah siksa dia di antaranya dengan menggeret ususnya. Demikian dalam hadis tentang dai-dai yang disiksa. Tandaliqu aktabuhum. Tahu-tahu begitu dia disiksa, ususnya keluar, brodol dari duburnya, ususnya keluar, brodol. Setelah itu kemudian ususnya dibuat dia mutar, diputar-putar seperti ada tiang, dia mutar-mutar. Orang-orang pada kumpul semua. Bukankah kamu yang telah melarang kami melakukan, kamu telah menyuruh kami beramar ma'ruf? Kata dia, benar. Dulu saya menyuruh kalian, fala ati, aku tidak melakukannya. Wa anhakum wa ati, dan aku melarang kalian tapi aku melakukannya. Ya, siksanya di antaranya ususnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah, ya. Di antara siksaan diberi rantai wal aglal, ya. Inna atadna lil kafirin salasila wa aglala wa sa'ira. Kami siapkan bagi orang kafir salasil. Salasil itu adalah rantai, aglal belenggu. Jadi tangannya dibelenggu, kemudian dirantai. Ada yang dikatakan bahwasanya tubuhnya dimasukkan dalam rantai, ya, rantai, dipaksa oleh Allah masuk dalam rantai, ya. Dan mengerikan. Jadi model siksaan banyak. Di antara model siksaan disuruh manjat, ya. Ini tadi apa? Rantai dan belenggu. Di antara siksaan disuruh manjat, manjat gunung yang panas. Kata Allah, saurhikuhu sa'uda. Dalam ayat kata Allah, saurhikuhu sa'uda. Allah berbicara tentang Walid bin Mughirah. Kata Allah, aku akan melalahkan dia dengan memanjat. Kata para ulama, dia akan disuruh panjat sebuah pohon, sebuah batu yang sangat panas. Disuruh panjat. Kalau dia panjat, maka jari-jarinya meleleh saking panasnya batu tersebut. Tapi disuruh panjat terus. Dibuat lelah terus, lelah untuk manjat. Di antara siksaan ada yang seperti dalam hadis, bagaimana orang yang bunuh diri, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa bunuh diri dengan besinya, maka besinya pada hari kiamat di tangannya dia tusuk-tusuk dirinya. Ya, ada yang man qatala nafsahu, man tahassa summan faqatala nafsahu, barang siapa yang minum racun atau konsumsi racun, disiksa pada hari kiamat dengan racun tersebut. Man taradda ala jabalin, barang siapa yang melemparkan diri dari gunung sehingga bunuh diri mati, maka di kiamat dia akan disiksa di tempat tinggi, dilemparkan ke bawah terus begitu disiksa. Jadi wala yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka menyesal, tapi tidak ada faedahnya. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul adzab. Maka mereka menyesal dengan penyesalan luar biasa kalau mereka lihat azab. Mereka lihat azab, mereka sangat menyesal. Kemudian kata Allah, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Peringatkanlah mereka tentang hari penyesalan. Ya, pada hari tersebut banyak penyesalan. Menyesal kenapa dulu saya berteman dengan si fulan, kenapa saya mengangkat si fulan menjadi pemimpin. Ya. Inna ata'ana sadatana wa kubara'ana, dulu kami di dunia mengikuti pemimpin kami, menyesal. Ya. Menyesal kenapa dulu tidak ikut kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Menyesal dulu, ya, menjadikan si fulan menjadi teman dekatnya. Ternyata teman dekat ini menjerumuskan dalam neraka jahanam. Banyak penyesalan. Menyesal kenapa dulu tidak beriman kepada Al-Quran. Menyesal kenapa tidak mendengarkan yang baik-baik. Penyesalan. Kemudian ini semua kata para ulama siksaan batin. Ya. Ini siksaan batin. Jadi mereka ada siksaan batin, ada siksaan fisik.
Ada siksaan batin, ada siksaan fisik. Ya, akhirnya mereka minta mati. Tidak kuat mereka minta mati. Mereka berkata, ya, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berkata, wahai malaikat Malik, mintakan kepada Allah agar matikan kami. Qala innakum makithun. Tidak bakalan mati. Kalian akan tetap dalam neraka jahanam. Tatkala mereka tidak berhasil minta mati, mereka minta dikurangkan. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Berkata penghuni neraka jahanam kepada para penjaga neraka, mintalah kepada Rabb kalian yukhaffif 'anna yawman minal adzab, berilah kami keringanan. Mereka tidak bilang liburan, keringanan aja. Siksaannya dikurangi meskipun hanya sehari. Ya, kata tidak ada, minta mati enggak dikasih, enggak minta keringanan enggak dikasih, minta syafaat enggak dikasih. Apa kata Allah? Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Ya. Fadzuku falan nazidakum walan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali azab. Ini ayat yang paling ditakuti, ya. Adalah ayat yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Kata Allah, lan nazidakum illa adzab. Kami tidak akan kasih tambahan kecuali azab. Jadi azab di neraka bukanlah azab yang konstan, bukanlah azab yang statis, dia dinamis, semakin parah, semakin parah, semakin parah, waliyadzubillah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan ya, azab, adapun siksaan batin banyak, ya. Di antara siksaan batin Allah mengumpulkan mereka dengan sesembahan-sembahan mereka. Di antaranya itulah hikmahnya kenapa Allah masukkan matahari rembulan di neraka. Matahari rembulan tentu tidak diazab, ya. Matahari rembulan tidak ada salahnya, benda mati. Tetapi dimasukkan dalam neraka supaya para penyembah matahari rembulan semakin pedih. Ini yang mereka sembah ternyata menemani mereka di neraka jahanam. Makanya Allah mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah akan dimasukkan dalam neraka menjadi bahan bakar neraka jahanam. Yang kalian dan apa yang kalian sembah. Jadi orang-orang penyembah berhala nanti mereka masuk neraka dengan berhala-berhala. Para pembuat patung yang mereka pahat yang kemudian mereka sembah akan masuk neraka bersama patung-patung tersebut. Orang bikin lukisan kemudian mereka sembah akan dimasuk neraka bersama lukisan-lukisan tersebut. Kalian dan apa yang kalian sembah akan masuk neraka bersama kalian. Waliyadzubillah. Kecuali yang mereka sembah orang-orang soleh. Seperti Nabi Isa alaihissalam yang mereka sembah misalnya. Ya, atau mungkin ada yang menyembah malaikat, maka tidak akan. Tetapi selain itu, ya, maka akan dimasukkan bersama dengan mereka dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, yang paling parah bagi mereka tatkala mereka di neraka kemudian iblis berkhutbah ketika itu menyampaikan nasihat kepada mereka. Inilah akibat perbuatan kalian yang Allah telah sebutkan dalam surat Ibrahim, ya. Inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa'atukum fa akhlaftukum. Allah dulu telah menyampaikan janji yang benar. Adapun aku janji, aku menyelisih dan seterusnya sehingga mereka semakin menyesal. Ternyata ini sosok yang mereka dulu ikuti ternyata juga dalam neraka jahanam bersama mereka. Waliyadzubillah, ya. Ya, di antaranya banyak, ya, disebutkan bagaimana siksaan batin yang Allah sampaikan kepada mereka dan ini menambah mereka dari siksaan yang satu menjadi siksaan yang lebih parah. Waliyadzubillah, ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah sedikit yang bisa kita sampaikan. Tentunya pembahasan neraka jahanam masih banyak pembahasan. Tetapi secara global inilah gambaran siksaan tentang neraka jahanam. Dan seperti kita katakan pada surga, seorang menghayal tentang nikmat surga, dia tidak akan bisa mencapai hakikatnya karena ketidakmampuan akalnya untuk memikirkan. Maka demikian juga azab neraka jahanam, mau kita hayalkan kayak apapun, tidak akan bisa sampai pada hakikatnya. Karena Allah mengatakan la yu'adzibu adzabahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyiksa seperti Allah, ya, ketika Allah menyiksa pada hari kiamat kelak. Kalau di dunia orang bisa bertafannun, bisa
membuat berbagai macam model siksaan, ya, seperti Fir'aun, Dzil Autad. Fir'aun ketika menyiksa orang dia tarik, misalnya di antaranya dia potong min khilafin, ya, kaki kanan dia potong dengan tangan kiri. Ini dia senang, dia inovasi dalam menyiksa, atau dia potong tangan kanan dengan kaki kiri, ya, Fir'aun. Atau dia taruh seorang kemudian ditarik tali, letakkan di kaki kanan, tali di kaki kiri, tali di tangan kanan, tali di tangan kiri, kemudian ditarik orang tersebut biar meratoli. Dilakukan oleh Fir'aun. Tetapi bagaimanapun, la yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar dari adab neraka jahanam yang sangat mengerikan. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Ini akan ada beberapa yang akan pilihkan. Karena memang pertanyaannya insya Allah ini banyak sekali, Ustaz. Ini pertanyaan pertama dari Lamudin asal kota Palembang. Ustaz, tolong jelaskan tentang neraka Zamharah. Syukran jazakumullah khairan. Neraka, ya, Zamharira, ya. Neraka disebutkan di antara siksaan yang ada pada neraka bukan cuma api yang panas, tetapi ada hawa yang sangat dingin. Hawa yang sangat dingin, karena kita tahu terkadang Allah menyiksa dengan sesuatu yang sangat panas, terkadang Allah menyiksa dengan sesuatu yang dingin. Di antaranya yang di dunia Allah pernah menyiksa dengan sesuatu yang dingin adalah angin yang menimpa kaum Ad, ya. Sorsoron, ya, fi yaumi nahsin mustamir, ya. Jadi Allah berikan kepada mereka angin yang sangat dingin. Api angin tersebut mengangkat mereka, ya, 7 hari atau 8 hari, ya, kemudian diangkat, digoyangkan di udara. Tapi angin tersebut tidak panas, tidak membakar mereka, tapi sangat dingin, menusuk ke dalam tulang-tulang mereka, dan akhirnya mereka tewas juga di antara sebab mereka tewas karena angin yang sangat dingin tersebut. Di neraka juga demikian, ya. Neraka memiliki api yang sangat panas dan ada siksaan juga dengan angin yang sangat dingin. Ya, di siksaan bermodel-model dalam neraka jahanam. Dan ini sebagian pernah berkata, ini bukanlah hal yang bertentangan antara panas yang dingin. Contoh, kita bicara sederhana, kulkas. Kulkas dalamnya dingin, belakangnya panas. Mudah. Ada mesin yang buat dia panas, tapi dalamnya ternyata sangat dingin. Neraka juga mungkin seperti itu, bisa menyiksa dengan panas dan juga menyiksa dengan dingin. Waliyadzubillah. Baik, silakan. Baik, sekurang atas jawabannya Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari Sandi Putra. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana posisi suami atau orang tua yang tidak bisa menjadi imam atau orang tua bagi istri dan anak-anaknya di neraka, mengingat dosa istri dan anak-anak ditanggung oleh suami dan orang tua. Sejauh mana tanggung jawab dosa tersebut bila terlepas? Apa cukup sampai anak akhir balik dan setelah mengingatkan istri saja? Jazakallahu khairan. Tugas seorang suami atau istri adalah mengingatkan yang lainnya. Suami tugasnya adalah menasihati istri semaksimal mungkin. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian. Allah tidak titik, masih koma, dan juga jagalah keluarga kalian dari neraka jahanam. Jadi suami bertugas untuk menasihati istri dan juga menasihati anak. Demikian juga Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk salat dan bersabarlah untuk salat, ya. Jadi memang suami punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Bagaimana orang tua juga punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Ya, tetapi mereka hanya berusaha menasihati semaksimal mungkin yang mereka nanti kalau dihisab oleh Allah mereka bisa bertanggungjawabkan. Ya Allah, saya sudah nasihati, saya sudah berikan nasihat, saya sudah berikan penuhi keperluan mereka, tapi mereka tetap tidak menurut, mereka tetap membangkang, mereka tetap kafir, mereka tetap musyrik, mereka tetap bermaksiat. Kalau seorang sudah menyampaikan semaksimal mungkin dia dan ternyata keluarganya, istrinya tidak mendengar atau suami tidak mendengar, maka ya tidak jadi masalah. Dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, ya, tidak akan menanggung dosa orang lain kecuali dia punya andil dalam timbulnya dosa tersebut. Itu baru dia bertanggung jawab, ya. Misalnya dia yang mengajari anaknya untuk bermusik-musikan, dia mengajari anaknya untuk kemudian ke bioskop, itu baru dia tanggung jawab. Apa kerusakan yang muncul akibat itu dia tanggung jawab, kecuali dia bertobat, menasihati anaknya. Tapi kalau dia sudah berusaha menasihati anaknya, dia ajak ke pengajian, kemudian dia beri ujangan-ujangan, anaknya tetap kafir, anaknya tetap bermaksiat, maka dia tidak menanggung dosa mereka. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam tidak menanggung dosa istrinya yang kafir dan tidak menanggung dosa anaknya yang kafir.
Sebagaimana Nabi Lut tidak menanggung dosa istrinya yang kafir, ya. Ya karena sebagaimana Imra'atu Fir'aun, ya, istrinya Fir'aun tidak menanggung dosanya Fir'aun. Ya, tidak menanggung dosanya Fir'aun. Yang penting seorang berusaha menyampaikan nasihat semaksimal mungkin, dia punya hujah di hadapan Allah. Setelah itu maka ya justru dia dapat pahala tatkala dia berusaha menasihati. Adapun hidayah hanya milik Allah. Sekarang Nabi Muhammad SAW menasihati pamannya Abu Talib. Apa kurangnya? Abu Talib seperti bapaknya, seperti bapak keduanya. Abu Talib sangat sayang kepada Nabi, bahkan mungkin lebih daripada anak-anaknya yang lain. Nabi juga sangat sayang kepada dia. Sampai Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Apa? Nabi sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan menjelang meninggal Abu Talib, Nabi datang nasihat. Ternyata pamannya meninggal dalam kondisi kafir. Apakah Nabi berdosa? Jawabannya tidak. Justru Nabi dapat pahala. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita di dunia ini hanyalah nasihati. Hanyalah nasihati, nyampaikan semaksimal mungkin, diulang, kita berdoa kepada Allah. Kalau Allah tidak kasih hidayah, ya terserah Allah. Kalau dia ternyata brengsek, nakal, biadab, kafir, murtad, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita yang penting menyampaikan nasihat sampai kita yakin saya sudah punya hujah di hadapan Allah. Adapun baru nasihat sekali, terserah ente mau kafir, enggak benar. Baru menyampaikan sekali nasihat kepada istri baru sekali 2 kali, ya sudah ente neraka, enggak ada masalah, bukan urusan saya. Di sana masih banyak bidadari. Enggak, bukan begitu. Tapi seorang menyampaikan nasihat dengan berulang-ulang yang dia merasa ini sudah cukup bagi dia punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Demikian tadi yang bertanya telah dijawab oleh Ustaz. Kita masih ada beberapa waktu lagi ya Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaan dari Ayu Puspitasari. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, apakah orang yang telah berhijrah akan masuk neraka juga karena dosa sebelumnya? Soalnya pernah mendengar dari orang, kalau kita masuk neraka dulu, dibersihkan baru masuk surga. Demikian pertanyaannya Ustaz. Allah Maha Adil. Jadi kalau seorang pernah melakukan keburukan, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzamb kama la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa lagi. Terlalu banyak dalil bagaimana orang-orang bertobat kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Contohnya seperti para penyihir Fir'aun yang mereka puluhan tahun bergelimang dengan kesyirikan, menjadikan sihir sebagai sumber nafkah mereka, menjadikan syirik sebagai sumber nafkah mereka. Kemudian mereka di penghujung hayat beriman kepada Allah, mereka masuk surga. Contoh lagi seperti pembunuh 100 nyawa, dia sudah bunuh 100 orang. Di penghujung kemudian dia bertobat kepada Allah, maka dia pun masuk surga, ya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang bergelimang dalam maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa, ya, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud oleh mungkin kawan Anda yang bertanya bahwasanya kalau orang punya dosa di azab dulu neraka baru masuk surga, itu kalau ternyata dia tidak bertobat. Dia bertobat. Kemudian ketika ditimbang di akhirat ternyata timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Maka dicari selisihnya, ya. Timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, dicari selisihnya. Selisihnya ini ternyata misalnya saya kasih sederhana. Misalnya dia punya dosa 1000. Ternyata pahala yang dia lakukan 700. Berarti ada selisih 300 dosa ini. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada 300 dosa ini? Bisa jadi Allah ampuni, terserah Allah. Wa yaghfiru liman yasha wa yaghfiru liman yasha. Inna Allah la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru liman yasha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dosa kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Jadi saya ulangi, misalnya 300 sisa dosanya tadi 300, maka bisa jadi Allah ampuni kalau berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak mengampuni, bisa jadi Allah buka pintu syafaat, ada yang kasih syafaat sehingga dia tidak jadi masuk neraka. Kalau semua sudah tertutup pintu, tidak ada lagi sarana, maka dia diazab. Diazab tidak akan kekal, ya, karena surga adalah darut tib, surga itu adalah tempat yang bersih. Tidak ada yang bisa masuk kecuali orang yang bersih. Maka 300 dosa ini harus dia disiksa entah berapa ribu tahun, entah berapa tahun, berapa puluh tahun, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nanti baru Allah masukkan dalam surga. Ini berlaku bagi orang yang tadi saya katakan. Adapun orang di dunia yang dulu bermaksiat kemudian berhijrah, dia bertobat, maka selesai. Yang masa lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Pak Ustadz, jika kita sudah tidak punya suami dan memiliki anak, lalu ada sesuatu yang ditinggalkan oleh suami untuk anak, apakah itu termasuk harta anak yatim, Pak Ustadz? Dan apabila anak
dapat santunan dari orang lain lalu ibunya ikut menggunakan uang itu, apakah termasuk zolim? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jadi kalau ada seorang memberikan harta kepada anak yatim, bantuan. Jadi pertama, adapun harta yang ditinggalkan oleh suami, bapaknya, yaitu harta warisan, berarti harta warisan tersebut istri mendapat 1/8, kemudian sisanya buat anak-anaknya, ya, sesuai dengan pembagian warisan, kemudian kalau ada yang kasih sumbangan kepada anak yatim, tentunya secara logis bukan cuma anak yatim itu yang makan, orang tuanya juga bisa makan sesuai dengan, karena dia yang merawat anak yatim tersebut, dia makan secukupnya, tidak berlebih-lebihan, tidak kemudian menzalimi anak yatim tersebut. Bukan berarti dapat ada sumbangan kemudian dia belikan emas, yang enggak boleh. Sekedar untuk ngurus, dia ikut makan bersama anak tersebut, seakan-akan dia ikut mengurus, apalagi anak-anaknya sendiri. Kalau ikut makan sekedar bersama anak-anaknya enggak ada masalah. Tapi kalau dia uang sumbangan tersebut ternyata dia belikan ini, belikan anu di luar kebutuhan anak-anak yatim tadi, maka tidak diperbolehkan. Adapun dia ikut mengurus mungkin uang SPP-nya, kemudian untuk masak dia makan bersama anak-anaknya, maka ini tidak jadi masalah karena dia sedang merawat anak-anak tersebut dan dia juga berhak untuk bisa merasakan apa yang diberikan kepada anak-anak tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas. Semoga kita bisa menyambung pengajian kita lagi, insyaallah nanti malam ada ya, ba'da Isya, insyaallah jam 7:30 kita masih melanjutkan Kitabul Jami' tentang adab, tentang zikir dan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.